Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi ayat renungan untuk kita dalam satu hari ini. Karena itu, marilah kita menundukkan kepala. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Saya bacakan firman Tuhan untuk saudara sekalian yang diambil dari kitab Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-15. Demikianlah bunyinya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Nats hari ini menggenapi kata firman Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, itulah yang Tuhan akan kerjakan di dalam dunia dan di dalam kehidupan manusia. Karena itu saudara, Tuhan tidak melakukan perkara-perkara yang biasa. Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Ketika Tuhan bertindak, maka manusia, maka bumi akan tercengang-cengang. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats ini adalah penggenapan doa Zakaria dan Elisabet ketika mereka masih berusia produktif sebagai satu pasangan suami dan istri, yaitu meminta kehadiran seorang anak yang begitu mereka idam-idamkan, yang begitu mereka rindukan, yang akan menambah keceriaan di tengah-tengah situasi rumah tangga mereka. Namun apa daya saudara, Elisabet adalah seorang wanita yang mandul. Secara biologis dia tidak mungkin lagi memiliki seorang anak. Tidak mungkin dia menggendong seorang anak. Karena itu saudara, ini adalah merupakan suatu aib yang besar dalam tradisi bangsa mereka saat itu. Mungkin ada banyak suku-suku menganggap wanita yang mandul itu adalah merupakan aib. Sehingga Elisabet sering menangis. Elisabet sering tertekan oleh ketiadaan anak ini. Namun Alkitab mencatat, kendati pun keinginan mereka untuk memiliki anak itu tidak tercapai, mereka adalah merupakan pasangan yang benar dan pasangan yang takut akan Tuhan. Keinginan punya anak tidak menjadi obsesi yang membabi buta, sehingga mereka melakukan berbagai cara untuk mendapatkan anak. Terutama adalah Zakaria. Dia tidak memilih untuk menikah lagi, tetapi pilihan dia adalah menjadi suami yang setia kepada istrinya Elisabet dan memilih untuk setia, hidup benar dan takut akan Tuhan. Dia setia di dalam pelayanannya di tengah-tengah bait Allah. Saudara, namun Tuhan memperhatikan pasangan ini. Mereka mendapat anugerah khusus, yakni mendapatkan anak yang dikhususkan pula bagi pekerjaan Tuhan. Walaupun mereka mendapatkan anugerah khusus ini ketika usia mereka sudah menjadi sangat tua. Saudara, alangkah bahagianya Zakaria dalam nats ini. Ketika dia melayani di bait Allah, dia bertemu dengan malaikat Gabriel. Dan malaikat Gabriel itu saudara memesankan kepadanya bahwa Elisabet akan mengandung seorang anak, dan anak itu pun adalah anak yang luar biasa. Saudara, bahagia sekali Zakaria pada saat ini. Bahagia karena Tuhan memperhatikan mereka, hamba-hamba yang setia, hamba-hamba yang takut akan Tuhan dan hidup benar. Dan bahagia mereka ketika Tuhan memperhatikan Elisabet yang selalu berduka cita karena itu
adalah aib yang besar ketika tidak memperoleh anak. Zakaria bahagia karena anak yang dilahirkan itu akan menjadi perintis jalan masuknya Yesus di tengah-tengah dunia ini, yaitu anaknya nanti akan bernama Yohanes Pembaptis. Saudara, pada pagi ini ayat ini berbicara di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana kita merefleksikan ayat ini? Yang mau saya katakan kepada kita semua, yang pertama adalah apapun kondisi keadaan kita, mungkin saat ini apa yang kita alami belum sesuai dengan keinginan, belum sesuai dengan harapan-harapan kita. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita pada saat ini, janganlah berhenti berharap kepada Tuhan. Seperti Zakaria dan Elisabet, mereka tidak berhenti berharap kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak pada waktunya, belum menurut ukuran waktu manusia, tetapi menurut ukuran waktu Tuhan. Yang kedua, saudara, apapun kondisi kita, berharaplah kepada Tuhan dan tetaplah hidup benar, berjalan di jalan Tuhan. Saudara, ada banyak alasan manusia hidup tidak di jalan Tuhan lagi, karena apa yang mereka harapkan, apa yang mereka inginkan tidak sesuai dengan kenyataan. Ada banyak orang menjadi jatuh ke dalam dosa, tetapi kehidupan Zakaria dan Elisabet hingga usia yang tua itu, mereka tetap hidup benar di hadapan Tuhan, melakukan apa yang benar, melakukan apa yang menjadi sesuai dengan keinginan Tuhan. Apapun kondisi kehidupan kita pada saat ini, apapun yang kita alami, baik untung dan rugi, baik sakit ataupun sehat, Tuhan berfirman melalui peristiwa kehidupan Zakaria ini, mari kita hidup takut akan Tuhan. Takut kepada apa yang Tuhan perintahkan. Hidup benar di jalan-jalan Tuhan, maka kita akan mendapat perkenanan dari Tuhan. Dan perkenanan itu akan mencengangkan kita, akan membuat kita terkejut. Karena Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan kita. Saudara, ini janji Tuhan. Ketika Tuhan berjanji, maka Dia akan menepatinya. Mungkin Dia akan menepatinya bukan secara cepat dan kilat, tetapi dengan waktu yang sangat panjang. Karena itu saudara, mungkin bukan di masa kita, tetapi di masa anak cucu kita, Tuhan menepati janjinya atas setiap doa kita. Saudara, firman Tuhan di minggu-minggu Advent ini mengingatkan kita supaya kita terus berharap kepadanya, supaya terus kita menanti-nantikan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena ketika Tuhan berjanji, maka Tuhan akan menepatinya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Allah kami. Kami bersyukur atas firman-Mu pagi ini. Kiranya Tuhan menguatkan kami untuk bertahan hidup. Apapun kondisi kami, kami bertahan untuk hidup takut akan Tuhan dan hidup benar di hadapan Tuhan. Kami tahu ada banyak godaan, ada banyak alasan membuat kami jauh dari Engkau, membuat kami jatuh ke dalam dosa dan jatuh ke dalam berbagai-bagai penggodaan dunia ini. Tetapi Tuhan menjadi alasan kami satu-satunya. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang setia di dalam janjinya, itu menjadi alasan kami satu-satunya untuk bertahan hidup takut dan hidup benar di hadapan Tuhan sampai usia kami tua, sampai nafas kami yang terakhir hidup di dunia ini. Karena itu kuatkan kami, kuatkan seluruh umat Tuhan dimanapun berada, kuatkan hamba-hamba Tuhan dimanapun berada, supaya tidak hidup di dalam ambisi-ambisi, tetapi hiduplah takut akan Tuhan. Terima kasih ya Allah, kiranya Engkau berkenan mendengarkan doa kami, mendengarkan permohonan kami, menguatkan
supaya kami hidup takut kepadamu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, selamat kita beraktivitas